Kenapa ya negara harus memiliki lembaga negara? Kalau semisal nggak ada, apa bisa tetap disebut sebagai negara? Atau gimana sih? Tenang-tenang. Jadi begini loh penjelasannya, didengerin ya. Jadi, kenapa negara harus memiliki lembaga negara? Alasan pertama, yaitu untuk membantu menjalankan roda pemerintahan di suatu negara tersebut. Yang kedua, menjaga kestabilan atau stabilitas keamanan politik, hukum, dan hak asasi manusia. Yang ketiga, menciptakan suatu lingkungan yang kondusif, aman, dan harmoni. Selanjutnya, kita akan menelaah lebih jauh apa makna lembaga negara. Lembaga negara merupakan organisasi pemerintah yang menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan. Yang kedua, lembaga negara dapat dibentuk oleh konstitusi, undang-undang, atau peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Yang ketiga, lembaga negara berkedudukan di pusat pemerintahan dan dapat pula di daerah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang organ pemerintah. Hans Kelsen memberikan definisi tentang konsep organ negara ditinjau dari fungsinya, yakni sebagai menciptakan norma dan menjalankan norma. Sedangkan K.C. Weir membagi organ negara dalam konstitusi dalam bentuk institusi utama pemerintah seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Badan-badan negara di Republik Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, MPR RI, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Selanjutnya, lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah merupakan organisasi yang bergerak atau berkepentingan atau terlibat dalam proses politik dan ilmu kenegaraan, serta berperan aktif dalam menentukan nasib bangsa dan negara. Fungsi lembaga negara adalah membantu pemerintah dalam mewujudkan tujuan untuk membangun Indonesia menjadi negara yang maju. Selain itu, lembaga tersebut juga hadir agar dapat membangun kesejahteraan bagi masyarakat. Lembaga pemerintah non-kementerian. Dahulu bernama Lembaga Pemerintah Non-Departemen, adalah lembaga di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. Dengan nama LPND, Lembaga Pemerintah Non-Departemen dibentuk berdasarkan Kepres nomor 103 tahun 2001, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres nomor 145 tahun 2015. Yang terakhir, perkembangan lembaga negara di Indonesia. Pada periode pertama, yaitu tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, kekuasaan tertinggi dipegang oleh Undang-Undang 1945, diikuti oleh MPR, dan diikuti lagi oleh MA, DPA, Presiden, BPK, dan DPR. Selanjutnya, pada periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat, tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, kekuasaan tertinggi yaitu adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat, diikuti oleh Mahkamah Agung Indonesia, Dewan Pengawas Keuangan, Menteri-Menteri, Presiden yang berperan sebagai pemerintah, Senat, DPR berperan sebagai badan perwakilan. Selanjutnya, pada periode ketiga yaitu Undang-Undang Sementara 1950, periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Kekuasaan tertinggi dipegang Undang-Undang Sementara 1950, diikuti oleh Badan Konstituante, dipilih melalui pemilu, Majelis Perubahan Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Sementara, DPRD, Senat, Dewan Pengawas Keuangan, Badan Pekerja KNIP, Presiden dan Wakil Presiden, Menteri-Menteri sebagai pemerintah, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Selanjutnya, pada periode keempat, Undang-Undang 1945, tahun 1959 sampai dengan 1971, kekuasaan tertinggi dipegang oleh Undang-Undang 1945, diikuti oleh MPR sementara, MA, DPA sementara, Presiden, BPK, dan DPR gotong royong. Selanjutnya, Undang-Undang 1945 periode 1971 sampai dengan 1999. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh Undang-Undang 1945, diikuti oleh MPR, MA, DPA, Presiden, BPK, dan DPR. Selanjutnya, Undang-Undang 1945 periode 1999 sampai dengan sekarang setelah perubahan, kekuasaan tertinggi dipegang oleh Undang-Undang 1945, diikuti oleh KPU, BPK, Bank Sentral, Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK, dan KY.